Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah rahmatuhu wa nasta'inuhu wastaghfiruh wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam, memberikan nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita masih bisa berkumpul, masih bisa bersilaturahmi dalam acara Thalabul Ilmi ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selaku umatnya diberikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Di sini saya akan berceramah sedikit mengenai tentang as-sholatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Ibaratkan bangunan yang akan didirikan pasti mempunyai pondasi. Agama pun mempunyai pondasi. Pondasinya agama itu apa? Pondasinya agama itu adalah sholat. Sholat adalah ibadah yang paling utama di antara ibadah lain, dari ibadah jasad maupun ibadah roh kita. Ibadah jasad bagaimana? Ibadah jasad kita ketika sholat ada gerakan, itu adalah ibadah jasad. Sedangkan kita membaca kalimat-kalimat dan dikhususkan di dalam sholat itu merupakan ibadah ruh. Maka dari situ sholat itu adalah ibadah yang paling utama di antara ibadah yang lainnya. Sholat pun ketika dihisab nanti adalah ibadah yang paling pertama ketika dihisab. Dalam hadis dijelaskan, inna awwaluma bihisabuhu ila yaumil qiyamah min amalihi sholah. Sesungguhnya amal yang pertama akan dihitung di yaumil qiyamah adalah sholat. Maka dari situ kita harus mengerti dan harus paham bahwa agama itu dilandasi dengan sholat. Bangunan-bangunan ketika ingin dibangun harus mempunyai pondasi yang kuat. Pondasi yang kuat itu bagaimana? Pondasi yang membuat bangunan itu menjadi kokoh, menjadi bangunan itu menjadi berdiri tegak ketika ada gempa, tidak rubuh dan yang lainnya. Itu merupakan karena pondasinya kuat. Begitupun agama, ketika agama seseorang kuat, pasti di dalamnya sholatnya itu baik. Itu pasti. Nah, sekarang bagaimana cara supaya pondasi itu kuat? Kalau pondasi di dalam bangunan seperti semen, besi yang kerangka besi, itu adalah pondasi dari bangunan. Tapi kalau sholat itu bagaimana? Yaitu harus memahami ilmu-ilmu sholat. Ilmu-ilmu sholat itu banyak. Bukan hanya kita berdiri takbiratul ihram terus ujuk-ujuk salam. Tidak, semuanya harus ada ilmunya. Bagaimana ada syarat sahnya sholat, bagaimana ada syarat wajibnya sholat, ada rukunya sholat, ada yang membatalkan sholat, ada yang dimakruhkan sholat, dan ada waktunya sholat. Itu kita harus memahami mengenai sholat-sholat tersebut dan jenis-jenis sholat yang lainnya. Sholat yang wajib mana, sholat sunnah mana. Maka dari situ kita harus belajar. Salah satu supaya pondasi dalam agama kuat yaitu kita menuntut ilmu tentang sholat. Karena sholat itu tiangnya agama, maka otomatis ketika kita ingin agamanya kuat kita harus mengenali sholat. Dengan mengenali sholat kita harus mengetahui ilmunya. Begitu. Sebenarnya kita melihat orang itu mudah. Sifatnya itu kita mudah kita melihat sifatnya orang.
Bagaimana? Lihat sholatnya. Ketika sholat dia itu baik, otomatis dia akan menjadi baik. Tapi kok ada yang dia sholat terus tapi dia tidak baik. Dilihat dulu sholatnya, bukan orangnya. Dilihat dulu sholatnya. Dia sholat kenapa? Niatnya apa? Ada enggak yang mengganjal dia tidak melaksanakan sholat? Ada enggak yang mengganjal dia doanya atau sifatnya itu tidak berubah ketika dia sholat? Itu yang harus dipertanyakan dan harus dimuhasabahi. Makanya ketika kita mencari seseorang yang baik, lihat dulu sholatnya, apalagi seperti sholat subuh dan sholat isya. Karena kedua sholat itu merupakan sholat yang paling susah. Maksudnya kenapa yang paling susah? Karena di situ kita ada kelalaian. Ketika subuh kita kadang telat, ketika isya kita kadang kebablasan. Maka dari itu, supaya agama kita kuat, maka kita akan menaruhi pondasi sholat kita yang lebih kuat. Agar apa? Ketika seperti bangunan yang terkena gempa itu tidak rubuh, maka otomatis ketika kita mempunyai agama, supaya agama kita tidak runtuh terhadap sesuatu, maka sholat kita harus diperkuat. Diperkuatnya dengan apa? Ya selalu istiqomah dan mengerti ilmu sholat tersebut. Maka dari situ, sebelum itu apa sih makna sholat? Makna sholat itu dalam bahasa yaitu doa. Kita sholat itu doa karena kita apa? Hamba. Kita butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu jalannya itu sholat. Menurut istilah apa? Aqwalun wa af'alun muhtatamatun bitakbiri muftataatun taslim. Ucapan atau perbuatan yang diawali dengan salam dan diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, itu namanya sholat menurut istilah, dengan khususan, ada kekhususan sendiri. Maka dari situ, setelah ini kita muhasabah diri kita. Ketika kita ingin agamanya kuat, maka sholat kita diperkuat. Kita harus mengetahui ilmunya. Kita harus selalu istiqomah dalam melaksanakan sholat. Sholat kita harus mengetahui jenis sholat, apa yang kita laksanakan, dan niat kita laksanakan sholat itu harus diperbaiki supaya kita menjadi lebih baik. Mungkin dari situ saja dari saya. Barangkali ada salah kata, mohon maaf. Al-insanu minal khairin nisyan fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.